Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dan izinkanlah firman itu membaharui kita supaya kita terus lagi menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan menggunakan renungan 365 yang mengubahkan dan kita akan membaca dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua. Saya akan membacakan 1 Tesalonika 2 ayat 17, firman Tuhan demikian bunyinya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ya, ini adalah salah satu catatan yang sangat istimewa ya. Paulus ketika datang berkunjung kepada jemaat di Tesalonika ya, berkata dia sangat rindu ya, bahkan memakai satu kalimat jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Wah, ungkapan ini mungkin kita juga mengenalnya meskipun dengan sedikit berbeda, jauh di mata, dekat di hati. Ya, ini adalah satu ungkapan yang mungkin kita sering kali mendengar. Ungkapan ini tentunya menunjukkan kedekatannya, sesuatu yang sangat istimewa meskipun tidak terlihat, meskipun jaraknya jauh, tetapi tetap ada di dalam hati. Tentunya mendapat tempat yang istimewa, mendapat tempat yang menyenangkan ya, yang khusus di hati Paulus. Ini bahkan juga tercatat di ayat 19. Jemaat di Tesalonika itu mendapat tempat yang istimewa. Bahkan mereka punya beberapa keterangan yang sangat istimewa dari Paulus. Saya bacakan ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Wah, ini sesuatu catatan yang luar biasa ya. Pujian yang sangat luar biasa dari Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka dikatakan bahwa mereka adalah pengharapan ya Paulus. Kemudian sukacita ya, sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi Paulus tentunya. Mahkota kemegahan ya, sesuatu yang sangat dibanggakan ya, menjadi persembahan ya yang dibanggakan oleh Paulus kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan dia kemuliaan, engkaulah jemaat Tesalonika kemuliaan kami dan sukacita kami. Sekali lagi dikatakan sukacita. Jadi ada satu sebutan yang sangat istimewa ya. Jadi jemaat ini punya tempat ya di hati Paulus yang sangat istimewa, dan saya percaya ini juga jadi satu gambaran kalau mereka menjadi satu jumlah yang cukup besar jemaat. Ya, jadi Paulus bukan hanya rindu pada satu atau dua orang, ya pada orang-orang yang khusus, tapi jemaat ini sebagai satu kesatuan. Tentunya menjadi sesuatu yang luar biasa ya, bahwa Paulus memberikan kita satu gambaran. Kalau Paulus saja menyukai, Paulus menaruh mereka di dalam hatinya, bahkan Paulus menuliskan mereka itu sukacitanya, mahkota kemegahannya, ya apalagi itu bagi Tuhan ya. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini mari kita lihat mengapa jemaat ini meskipun jauh di mata tetapi dekat di hati Paulus. Apa yang istimewa dari jemaat yang ada di Tesalonika? Apa yang membuat mereka itu mendapat catatan predikat-predikat yang istimewa dari Paulus? Dan tentunya saya percaya ini juga menjadi gambaran betapa Tuhan juga menyukai jemaat-jemaat ini. Ada dua hal yang tertulis di suratan 1 Tesalonika ini, dan kiranya ini juga menjadi sesuatu yang kita pelajari ya. Yang pertama ayat 13, 1 Tesalonika 2 ayat 13 menuliskan demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar ya, jemaat yang dapat satu tempat istimewa di
dekat hati di dalam hati Paulus. Karena mereka adalah jemaat-jemaat yang menerima firman bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai perkataan dari Allah sendiri. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Paulus adalah seorang yang berkhotbah, sama seperti kami hamba-hamba Tuhan hari ini. Ya, tetapi dia belajar melihat bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang waktu dengar firman Tuhan, lalu sungguh-sungguh menerima firman itu bukan hanya sebagai perkataan Paulus, tetapi sebagai firman Allah. Dan itu sebabnya mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada firman Allah, sehingga firman itu bekerja di dalam mereka. Kita sekali lagi baca kalimat terakhir dari ayat 13. Firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ini satu catatan yang sangat luar biasa. Kenapa jemaat Tesalonika punya tempat di hati Paulus? Karena mereka waktu dengar firman, ya mendengar, menerima, percaya, itu adalah firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita pun sama. Kita sedang mendengarkan renungan 79. Mari kita juga menerima itu bukan hanya ini renungan dari GPDI El Shaddai Magelang. Ini renungan yang saya terima setiap hari atau seperti hari ini kita menerimanya. Tapi taruh dalam hidup kita, apa yang aku dengar ini adalah firman Tuhan. Dan itu sebabnya aku percaya, aku menerimanya dengan percaya. Dan ini menjadi sesuatu yang akan menjadi istimewa dalam hidup kita. Sama seperti jemaat di Tesalonika. Mari kita terima firman Tuhan. Kapan saja kita dengar firman Tuhan. Mungkin kita dengar dari alat-alat media sosial kita. Kita dengar dari renungan semacam ini. Kita sharing, kita ketemu teman-teman kita. Atau kita dengar saat ibadah. Di mana saja kita dengar firman Allah. Kita dengar ayat-ayat Alkitab dibacakan, tangkaplah itu. Ini perkataan Allah, ini firman Allah, ini apa yang Dia janjikan. Sehingga waktu kita belajar terima dengan percaya, firman itu bekerja di dalam kita. Ya, firman itu kekuatannya sangat luar biasa, membersihkan. Ya, Dia menyatakan apa yang salah, Dia mendidik kita dalam kebenaran, Dia akan membawa kita, mengubahkan kita. Jadi hari ini mari kita belajar, ini keistimewaan jemaat di Tesalonika. Dan itu biar menjadi keistimewaan dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kedua, ayat 14. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Kita belajar juga bahwa ya jemaat-jemaat di Tesalonika ini melakukan juga apa yang jemaat-jemaat di Yudea, jemaat-jemaat dalam Kristus Yesus. Jadi ini sebuah catatan yang kita bisa simpulkan. Mereka itu bukan hanya menerima firman, bukan hanya percaya kepada firman, tapi bahkan kemudian melakukannya. Firman yang dia baca, firman yang dia dengar, firman yang dia percaya, itu kemudian dilakukan. Bukankah dalam firman Tuhan ada janji Tuhan, ada petunjuk Tuhan. Nah, itu dilakukan oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Itu sebabnya mereka menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa. Mereka menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Mereka jadi jemaat-jemaat yang memperoleh berkat Tuhan. Bahkan menjadi jemaat-jemaat yang mendatangkan sukacita. Satu hal yang luar biasa ketika Paulus berkata jemaat ini adalah mahkota kemegahanku. Apa yang kita bisa belajar? Jemaat ini menjadi jemaat yang kemudian ketika Yesus datang, Paulus bisa dengan bangga berkata, ini jemaat. Bapak Ibu dapat bayangkan mahkota itu sesuatu yang kelihatan, yang kita banggakan. Jadi jemaat ini kemudian menjadi sesuatu jemaat yang begitu menimbulkan sukacita dan menjadi sesuatu yang dipersembahkan oleh Paulus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya hal yang sama
prinsip yang sama kita bisa pelajari. Jadilah jemaat Tuhan yang pertama, dengar firman. Tangkap itu sebagai firman Allah. Percaya, izinkan firman itu bekerja. Kedua, setiap bagian firman yang berisi petunjuk-petunjuk firman Tuhan, biarlah itu juga kita lakukan. Jadilah penurut firman Allah. Sehingga sama seperti jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka jauh di mata tapi dekat di hati Paulus. Kita pun hari-hari ini, ya kita juga dekat. Bukan hanya di hati hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman, tapi dekat di hati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat belajar dari jemaat di Tesalonika untuk menjadi jemaat-jemaat yang percaya kepada firman Tuhan, menangkap firman Allah sebagai kalimat kata-katamu sendiri dan mengizinkan firman itu bekerja dalam kami. Kami jadi penurut-penurut Allah, biar kami terus ada dekat di hati-Mu Tuhan. Berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk kami percaya dan melakukan firman-Mu, dan berkat-berkat Tuhan kiranya menjadi bagian hidup kami. Terima kasih. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami semua memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.